Jangan ragu untuk menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya. Gerakan terstruktur dan masif untuk jatuhkan Jokowi. Ditulis oleh Hermanto Purba di siword.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan GossipTube Channel. Menjadi seorang pemimpin memang tidaklah mudah, sebab ada begitu banyak persyaratan yang mesti dipenuhi agar seseorang itu layak disebut sebagai pemimpin. Harus paham persoalan dan harus mampu pula menemukan solusi terbaik untuk mengatasinya. Seorang pemimpin juga harus memperlakukan mereka yang dipimpinnya secara adil, tanpa berpihak. Jika asal pemimpin saja bejibun, dengan begitu mudah kita dapat menemukan pemimpin abal-abal di negeri ini. Baik itu pemimpin di perusahaan, instansi pemerintah, pemimpin daerah, atau pemimpin agama, ada banyak. Dan faktanya memang pemimpin asal jadi jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang yang benar-benar pemimpin atau pemimpin sejati. Menurut saya, kehadiran para pemimpin asal jadi itu pulalah yang menjadi penyebab utama kenapa Indonesia begitu sulit maju dan berkembang. Sebab mereka tidak sungguh-sungguh mencintai bangsa ini. Mereka juga tidak sungguh-sungguh ingin membangun negeri ini. Mereka hanya memikirkan perutnya, perut keluarganya, dan perut kelompoknya saja. Para pemimpin abal-abal itu lantas berusaha semampu mereka mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang untuk memuluskan rencana busuknya. Mereka lalu tampil bak orang yang paling mengerti nasib orang banyak. Mereka berlagak seperti orang paling suci, paling paham ilmu agama, hanya demi menutupi kepicikan hati dan pikiran mereka. Selama bertahun-tahun, setidaknya sejak 2014 lalu, para pemimpin kelas rendahan itu mencekoki rakyat dengan narasi-narasi busuk untuk membenci sesamanya yang berbeda latar belakang, untuk memusuhi bahkan merusaki tempat ibadah mereka yang berlainan agama, hingga narasi untuk mendengki serta menentang sang pemimpin bangsanya. Semuanya berawal dari rasa kecewa mereka karena Prabowo. Calon presiden yang mereka agung-agungkan itu kalah dari seorang tukang kayu bernama Jokowi. Dan lama-kelamaan kekecewaan itu berubah menjadi sakit hati, iri, dengki, geram, seteru, hingga permusuhan. Sehingga apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi selalu saja salah di mata mereka. Sejak kekalahan Prabowo, para politikus serta tokoh-tokoh agama pendukungnya secara terus-menerus memproduksi hoak dan ujaran kebencian yang mereka semburkan secara bebas lewat berbagai media. Salah satunya lewat media sosial. Semburan hoak dan ujaran kebencian itu lantas disebarluaskan secara masif oleh para pengikut mereka. Tujuannya apa? Untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan Jokowi sampai pada puncak perjuangan mereka menjatuhkan Jokowi. Namun hingga akhir periode pertama masa pemerintahannya, usaha jor-joran para kelompok bumi datar itu gagal. Sekalipun selama 5 tahun tersebut, Indonesia benar-benar kacau serta bising sebising-bisingnya. Tahun 2019, pertarungan yang jauh lebih sengit ketimbang Pilpres 2014 antara Prabowo Subianto versus Joko Widodo kembali terulang. Serangan para kaum pengacau itu kepada Jokowi jauh lebih intens. Jokowi keturunan PKI, Jokowi antek asing dan Cina, Jokowi musuh Islam, dan Jokowi anti ulama masih tetap dimainkan dengan improvisasi di sana-sini. Tapi hantaman bertubi-tubi kepada Jokowi itu ternyata tidak mampu menumbangkannya. Untuk kedua kalinya, ia mampu mengalahkan Prabowo. Para pendukung Prabowo makin geram. Hasil pemungutan suara mereka tolak. Mereka lantas melakukan segala upaya untuk membalikan keadaan. Tapi apa boleh buat? Lagi-lagi usaha keras mereka itu gagal total. Kebencian mereka terhadap Jokowi semakin tak terbendung, menggunung hingga ke langit. Setitik cinta saja sepertinya sudah tidak ada lagi di hati mereka. Bagi mereka, Jokowi adalah musuh yang harus dimusnahkan. Sekalipun mereka tidak memiliki alasan yang cukup untuk menjelaskan kenapa mereka harus melakukan semua itu dengan begitu membabi buta.
Pasca Jokowi dilantik sebagai presiden untuk kedua kalinya, para pengganggu yang belakangan kita kenal dengan sebutan kadrun itu ternyata bukan justru berhenti melakukan segala aksi tidak terpujinya. Mereka semakin menggila. Mereka semakin gencar menyinyiri dan memfitnah Jokowi tanpa pernah mengenal batasan waktu, situasi, dan kondisi. Itu pula sebabnya kenapa saya menyebut bahwa semua itu merupakan gerakan terstruktur dan masif untuk menjatuhkan Jokowi. Jika Said Didu, Hidayat Nur Wahid, Rizal Ramli, Tengku Zulkarnain, Fadlizon, Johnson Sitindaun, atau Andi Arief misalnya yang saben hari menyebar kebencian dan fitnah kepada Jokowi lewat media sosial adalah sebuah kebetulan. Tidak ada istilah kebetulan dalam politik. Semuanya sudah diatur. Ada yang memang sengaja ditugaskan memproduksi hoak, ujaran kebencian, fitnah hingga menyerang pribadi Presiden Jokowi, dan ada pula yang bertugas menyebarluaskannya lewat berbagai media. Mereka berbagi tugas agar informasi sesat itu segera sampai ke akar rumput. Supaya segala fitnah dan kebencian mereka itu nampak seolah-olah sebuah kebenaran, mereka lalu turut melibatkan media mainstream ikut di dalam permainan keji mereka. Ada sejumlah dana segar tentunya yang mesti mereka siapkan untuk media-media pembangkang itu. Saya tidak perlu sebut nama, kita sudah pasti tahu media apa saja itu. Ketika Jokowi lebih memilih kebijakan social physical distancing untuk mengatasi penyebaran COVID-19 misalnya, ada pihak yang lantas bersuara lantang agar pemerintah segera melakukan lockdown, seperti telah dilaksanakan oleh beberapa negara di dunia. Mereka beralasan bahwa lockdown mampu memutus penyebaran COVID-19 lebih cepat. Benarkah demikian? Tidak juga. Sebutlah Italia yang telah melockdown negaranya hampir 3 minggu lamanya, ternyata tidak terlalu efektif menurunkan jumlah pasien positif corona dan jumlah korban meninggal. Bahkan hingga hari ini sudah lebih dari 10.000 warganya harus menemui ajalnya lebih cepat karena tidak mampu bertahan dari serangan virus corona. Begitupun Inggris dan Spanyol, 11-12 dengan Italia. Keputusan melaksanakan isolasi diri secara penuh di kedua negara tersebut ternyata tidak lantas mampu menurunkan jumlah pasien positif ataupun meninggal secara drastis. Jumlahnya tetap saja tinggi. Dan satu lagi contoh teranyar adalah India. Lebih parah lagi, terjadi kekacauan di sana-sini. Dari segi karakteristik rakyatnya, India memiliki kemiripan dengan Indonesia. Jadi sangat bisa kita bayangkan jika seandainya lockdown benar-benar dilaksanakan secara penuh di Indonesia, maka huru-hara sebagaimana terjadi di negeri Syahrul Khan itu akan terjadi di mana-mana hingga akhirnya chaos terjadi. Kalau sudah begini, siapa yang diuntungkan? Para pentolan kaum kadal gurun tadi pastinya. Sebab hal itu yang sesungguhnya mereka inginkan. Jika sudah chaos, selanjutnya mereka akan berteriak sekuat-kuatnya, Presiden telah gagal memimpin negara. Mereka lalu menciptakan sejumlah kekacauan yang lebih parah lagi, hingga pada akhirnya mereka menurunkan paksa rezim yang sedang berkuasa. Oleh karenanya, bagi kita yang masih mencintai negeri ini, mari kita saling bergandengan tangan mendukung pemerintahan Jokowi, serta membentenginya dari para penyebar hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah. Dan jika seandainya nanti Jokowi akhirnya harus melockdown Indonesia, biarlah itu telah melalui kalkulasi dan perencanaan yang sudah benar-benar matang. Salam Indonesia Satu.